Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Sungai adalah aliran air besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Di dunia ini banyak sekali sungai yang dapat kita jumpai. Tapi tahukah kalian bahwa ada 4 sungai yang mengalir langsung dari mata air surga? Dalam banyak penjelasannya, konon sumber mata air sungai-sungai tersebut adalah jelmaan dari surga lapisan paling bawah. Sumber mata air ini dilindungi oleh sepasang sayap malaikat Jibril. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya ke bumi. Sungai apa saja itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Sungai Seihan. Seihan merupakan satu dari 4 sungai yang secara khusus disebut Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya. Itu menunjukkan bahwa Sungai Seihan sebagai salah satu sungai yang istimewa. Lalu di manakah Sungai Seihan berada? Menurut Dr. Syauqi Abu Halil dalam Atlas Al-Hadith Al-Nabawi, Seihan merupakan sungai besar di wilayah Syam di daerah Al-Musaysha. Sungai itu mengalir dari anak bukit Anadolu di pegunungan Antetoros, melewati Adana, dan bermuara di Laut Tengah di timur Laut Teluk Iskandarun. Sungai Seihan atau Sihun adalah sungai terpanjang di Turki yang mengalirkan air hingga Laut Mediterania. Sungai itu membentang sepanjang 560 km dari mata air yang terdapat di pegunungan Tahtali, Provinsi Sivas, dan Kayseri, di pegunungan Anteteros hingga ke Laut Mediterania melalui sebuah delta yang luas. Anak sungai utamanya adalah Zamanti dan Goksu yang bertemu dan bersatu di Aladak, Adana, dan kemudian membentuk Sungai Seihan. Sungai Jaihan. Sungai Jaihan dikenal pula dengan nama Amudarya, salah satu sungai terpanjang di Asia Tengah. Di dunia barat, sungai ini terkenal mulai dari zaman Yunani hingga Romawi dengan nama Sungai Osus. Orang Arab mengenalnya dengan nama Sungai Jaihan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 2.540 km dan terbentuk dari persimpangan Sungai Fakas dan Panj. Sungai yang memiliki debit air sekitar 97,4 kubik kilometer per tahun itu mengalir dari pegunungan Pamir ke arah barat laut, melewati perbatasan antara Afghanistan dan Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan sebelum mengalir ke Gurun Karakun di Turkmenistan dan Uzbekistan. Sungai ini berakhir di Laut Aral melewati delta yang luas. Seluruh airnya berasal dari pegunungan tinggi dengan curah hujan sekitar 1000 mm per tahun. Meskipun berasal dari sumber air berskala besar, penguapan musim panas menyebabkan tidak semua air yang mengalir di sungai itu mencapai Laut Aral. Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang lebih dari 6.500 km. Meski sudah dilakukan ekspedisi, panjang pasti sungai di benua Afrika ini belum diketahui. Sungai Nil membentang dari timur benua Afrika hingga Laut Mediterania. Saking panjangnya, Sungai Nil melewati 11 negara, yaitu Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Sudan, dan Mesir. Sungai Nil memiliki 3 anak sungai lainnya. Ketiga anak sungai dikenal dengan nama Nil Biru, Nil Putih, dan Nil Kuning. Nil Biru dikenal juga dengan Sungai Nil Bawah. Bukannya mengering, anak sungai ini akan banjir selama musim panas. Nil Biru memasok sekitar 60% air ke Sungai Nil. Sungai Nil Putih adalah anak sungai lainnya. Alirannya dimulai dari Danau Victoria. Jumlah air Nil Putih tetap stabil sepanjang tahun. Terakhir adalah Nil Kuning. Sayangnya, anak sungai ini sudah mengering. Ada fenomena yang menjadi perhatian para ilmuwan Arab tentang kadar air yang seolah sudah diatur ini. Pada musim dingin, sungai ini justru surut.
Namun ketika musim panas tiba, maka debit airnya malah naik. Luapan air menggenangi daerah di kiri kanan sungai, sehingga menjadi lembah yang subur selebar 15-50 km. Sehingga meski musim panas, namun kawasan di wilayah Sungai Nil tetap subur. Sungai Yufrat. Sungai Yufrat dalam beberapa hadis sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sungai Yufrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat Daya. Panjangnya 1.740 mil atau 2.800 km. Dari sumbernya di kawasan timur Turki, Sungai Yufrat mengalir melintasi Suriah dan Irak, sampai akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris menjadi Sungai Syatul Arab yang bermuara di Teluk Persia. Sejauh ini Sungai Yufrat masih mengalir. Hanya saja pada tahun 2021 debit air Sungai Yufrat sempat menurun drastis hingga membuat beberapa petani mengalami kekeringan. Namun aliran di Sungai Yufrat masih mengalir. Jika sampai sungai ini mengering, itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Seperti halnya hadis riwayat Muslim yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang merebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.